Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Risa Ahmalia Wulandari dengan NIM 66612500163 akan mempresentasikan hasil rangkuman yang saya rangkum yang berjudul Cloud Computing, Solusi Pintar Teknologi Masa Kini. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu cloud computing? Cloud computing atau komputasi awam merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses atau menggunakan berbagai layanan komputer melalui internet tanpa harus memiliki perangkat atau server sendiri. Nah, cloud computing adalah layanan komputasi yang disediakan melalui internet seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Pengguna dapat mengakses layanan tersebut kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Oke, next. Di sini ada sejarah singkat cloud computing. Pada tahun 1961, seorang ilmuwan bernama John McCarthy memprediksi bahwa suatu saat komputer itu akan menjadi fasilitas umum yang dapat digunakan oleh banyak orang, seperti listrik atau air. Nah, istilah cloud di sini itu mulai populer ketika digunakan dalam diagram jaringan komputer untuk menggambarkan internet sebagai suatu sistem yang besar dan kompleks. Salah satu tokoh yang mempopulerkan istilah ini adalah George Favaloro dari perusahaan Compaq. Oke, selanjutnya di sini ada 3 alasan kenapa perusahaan menggunakan cloud computing. Yang pertama itu pembayaran sesuai pemakaian, pay per use. Nah, perusahaan hanya membayar layanan yang benar-benar digunakan. Jika penggunaannya sedikit, maka biaya yang dikeluarkannya juga itu lebih kecil. Nah, yang kedua ada kapasitas yang fleksibel atau scalability. Nah, cloud dapat menyesuaikan kapasitas secara otomatis sesuai dengan kebutuhan. Jika jumlah pengguna meningkat secara tiba-tiba, kapasitas sistem dapat bertambah tanpa harus memberi perangkat baru. Yang ketiga ada fokus pada bisnis utama perusahaan. Nah, perusahaan tidak perlu lagi mengurus pengelolaan server, perawatan perangkat keras, atau keamanan sistem secara langsung karena semua sudah ditangani oleh penyedia layanan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, walaupun memiliki banyak keuntungan, tetapi penggunaan cloud computing juga memiliki beberapa banyak tantangan loh. Yang pertama adalah keamanan data atau security. Nah, banyak orang khawatir data yang disimpan di cloud dapat dicuri atau disalahgunakan. Namun, dalam banyak kasus kebocoran data justru terjadi karena kesalahan manusia, human error, atau pengelolaan yang kurang baik. Yang kedua ada ketergantungan pada internet. Nah, karena semua layanan berbasis internet, jadi jika koneksi internet bermasalah, maka layanan cloud itu juga nggak bakal bisa diakses. Yang ketiga ada regulasi dan aturan pemerintah. Beberapa jenis data itu penting sebagai data pemerintahan atau perbankan harus disimpan di server yang berada di dalam wilayah di negara tertentu, termasuk di Indonesia. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada contoh penerapan cloud computing. Nah, cloud computing itu udah digunain di beberapa bagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama itu ada e-government. Nah, itu pemerintahan dapat menggunakan cloud untuk menyimpan dan mengelola data secara terpusat sehingga lebih efisien dan menghemat anggaran. Yang kedua ada di bidang kesehatan, dokter di rumah sakit besar dapat menganalisis hasil pemeriksaan pasien dari puskesmas atau daerah terpencil melalui sistem cloud. Yang ketiga ada smart farming. Sensor di lahan pertanian dapat mengirim data ke cloud untuk membantu petani mengetahui kondisi tanah, kebutuhan air, atau waktu panen dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan. Oke, di sini terakhir ada kesimpulan, cloud computing merupakan teknologi yang memungkinkan penggunaan sumber daya komputer melalui internet tanpa harus memiliki infrastruktur sendiri. Teknologi ini memberikan banyak keuntungan seperti efisiensi biaya, fleksibilitas, dan kemudahan akses. Nah, dengan adanya cloud computing ini, perusahaan maupun individu dapat lebih fokus pada inovasi dan pekerjaan utama tanpa harus mengelola sistem teknologi yang kompleks. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.